Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Nadianto dari Fakultas Teknik Mesin. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UMB dengan dosen pengampu Bapak Abdul Rahman. Saya di sini membawakan judul pengembangan bakat. Apa sih bakat itu? Definisi bakat atau aptitude ada 4 bagian. Yang pertama, bakat merupakan kondisi atau rangkaian karakteristik yang dipandang sebagai gejala kemampuan individu dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau serangkaian respon melalui latihan. Selanjutnya, bakat merupakan suatu karakteristik unik individu yang membuatnya mampu melakukan sesuatu aktivitas dan tugas secara mudah dan sukses. Ketiga, bakat adalah kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih untuk mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Keempat, bakat merupakan potensi dan bukan suatu yang sudah benar-benar nyata dan jelas. Bakat lebih sebagai kemungkinan yang masih harus diwujudkan. Selanjutnya, bakat bawaan versus lingkungan. Ada bawaan potensi, ada lingkungan yang harus perlu dilatih. Maksudnya di sini bakat bawaan yaitu bakat yang mungkin bawaan dari lahir, turunan, contohnya anak-anak kecil ini mempunyai bakat bawaan dan potensinya sudah terlihat dari kecil gitu. Jadi bagaimana orang tuanya menyadari bakat tersebut yang dimiliki oleh anaknya. Terus untuk di lingkungannya, apakah anak ini, misalkan anak ini mempunyai bakat bawaan main bola gitu, karena orang tuanya mungkin sebelumnya pemain bola begitu kan. Terus di lingkungan sekitarnya atau di sekolahnya dia bergaul dengan anak-anak sebayanya yang hobi dengan bola gitu kan, atau main bola. Nah, jadi walaupun seseorang mempunyai bakat bawaan dan di lingkungannya tidak ada teman atau yang harus diajak untuk mengembangkan potensinya, mungkin tidak akan jadi bisa berkembang begitu. Untuk hasil interaksinya itu harus intens gitu, antara hereditas dengan pendidikan. Untuk hereditas itu adalah bakat yang diturunkan atau diwariskan dari orang tuanya gitu kan. Jadi untuk bakat ini yang diwariskan ataupun potensinya sudah kelihatan gitu kan, jika di lingkungannya sudah dilatih bergabung dengan teman-temannya, dan di sekolahnya pun diajarkan gitu, dilatih lagi, pasti bakatnya akan berkembang seperti itu. Faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat ada 3: faktor bawaan, latihan, lingkungan. Nah, itu yang tadi saya sebutkan gitu kan. Untuk faktor bawaannya, bakat suatu potensi yang dimiliki secara alamiah. Terus latihan, bakat adalah suatu yang sudah dimiliki secara alamiah namun mutlak memerlukan latihan
untuk membangkitkan dan mengembangkannya. Yang terakhir lingkungan. Lingkungan mempengaruhi motivasi untuk mengembangkan bakat tersebut. Tuh. Pengukuran bakat ada 3, DAT, GATB, dan PACT. Tes bakat Differential Aptitude Test disusun oleh Bennett, Schaefer, dan Westman untuk siswa 8 sampai 12 tahun. Mahasiswa industri, tujuan konseling sekolah, penjurusan, seleksi pekerjaan. Gitu. Materi DAT terdiri dari 8 tes. Ada penalaran verbal, kemampuan angka, penalaran abstrak, kecepatan dan ketelitian klerikal, penalaran mekanikal, relasi ruang, pemakaian bahasa, pemakaian tata bahasa. Untuk tes GATB ada 9 komponen yang diungkap. Ini untuk konseling pekerjaan. Ada inteligensi, verbal aptitude, numerical aptitude, terus spatial aptitude, from perception, clerical perception, motor coordination, finger dexterity, manual dexterity. Untuk tes bakat GATB ada 9 yang tadi saya sebelumnya sudah sebutkan. Untuk GATB terdiri 12 tes. Ada perbandingan nama, komputasi 3 dimensi, perbendaharaan kata, memasangkan alat, hitungan, memasangkan bentuk, membuat tanda, menaruh, membalik, merakit, mengurangi di assembly. Terus untuk tes PACT, Flanagan Aptitude Classification Test disusun oleh DC Plangan. Di sini lebih banyak, ada 14 tes, ada infeksi, coding, memori, precision, assembly, skala, koordinasi, terus judgment dan compression, arithmetic, partners, komponen, table, mekanik, terakhir expression. Nah, terus kalau ada pertanyaan, apakah setiap orang itu mempunyai bakat? Menurut saya, setiap orang mempunyai bakat, karena bakat merupakan sebuah potensi pada diri seseorang gitu. Hanya bagaimana bakat tersebut bisa dikembangkan, atau apakah orang tersebut menyadari apakah dalam dirinya ada potensi atau bakat yang bawaan dari lahir, ataupun terlihat potensinya untuk bisa dikembangkan atau tidak, seperti itu. Tapi kalau untuk mencari apakah di diri seseorang itu mempunyai bakat atau tidak, nah kalian tinggal mengikuti 3 tes tadi yang saya jelaskan, seperti itu. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.